Om Swastiastu. Neraka adalah sistem planet khusus untuk menyiksa jiwa-jiwa manusia yang berlumur dosa. Dalam kitab suci Weda, neraka digambarkan memiliki berbagai jenis siksaan-siksaan yang mengerikan. Masing-masing siksaan ini dikhususkan untuk jenis-jenis dosa tertentu. Menurut kitab Weda Bhagavata Purana, terdapat 28 sistem planet neraka. Setiap jiwa-jiwa pendosa pasti akan memasuki sistem planet-planet neraka tersebut. Dengan demikian, neraka menurut agama Hindu adalah tempat untuk mendapatkan hasil dari perbuatan-perbuatan berdosa yang dilakukan selama hidup di bumi. Kitab suci Weda Bhagavad Gita dengan tegas menyatakan bahwa ada 3 gerbang menuju neraka. Lalu apa saja 3 gerbang menuju neraka itu? Dan kenapa disebut gerbang menuju neraka? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab pada episode kali ini. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan, bagi Anda yang berkenan untuk mendukung channel kami dalam menyebarkan pengetahuan suci tentang Dharma Hindu, silakan klik subscribe dan like video kami. Serta jangan lupa share video kami ke umat sedharma. Segala bentuk dukungan dari Anda akan sangat berarti bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Dalam kitab Weda Bhagavad Gita, 3 gerbang menuju neraka ini dinyatakan secara tegas sebagai berikut. Yang artinya, ada 3 pintu gerbang menuju neraka, jurang kehancuran diri, yaitu kama, hawa nafsu, kroda, kemarahan, dan loba, sifat rakus atau serakah. Oleh karena itu, ketiganya harus ditinggalkan. Pintu gerbang pertama menuju neraka adalah hawa nafsu keinginan. Hawa nafsu keinginan merupakan awal dari berbagai kegiatan berdosa, dan ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Apabila hawa nafsu menyelubungi pikiran, maka pikiran akan menjadi gelap. Apabila pikiran gelap, maka kita akan terjerumus ke dalam perbuatan berdosa. Ada banyak contoh perbuatan berdosa yang berawal dari hawa nafsu. Contohnya adalah perbuatan berzina. Orang-orang yang berzina atau berselingkuh akan dimasukkan ke planet neraka yang bernama Tapta Surmi. Tapta Surmi adalah suatu tempat di mana para roh pendosa akan menjalani siksaan, yaitu memeluk patung besi panas merah menyala yang berbentuk lawan jenisnya. Berikut adalah sloka atau ayat Weda yang menjelaskan tentang neraka Tapta Surmi, yang artinya, seorang pria atau wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang tidak sah dihukum setelah kematiannya oleh asisten Dewa Yama di neraka yang dikenal sebagai Tapta Surmi. Di sana pria dan wanita itu dipukuli dengan cambuk. Pria itu dipaksa untuk memeluk patung besi merah panas yang berbentuk seorang wanita, dan wanita itu dipaksa untuk memeluk patung besi merah panas yang berbentuk seperti seorang pria. Begitulah hukuman untuk seks yang terlarang. Selain berzina, ada banyak contoh perbuatan-perbuatan berdosa yang berawal dari hawa nafsu, seperti memperkosa, merebut istri orang lain, berselingkuh, mencuri harta orang lain, dan masih banyak lagi. Tak dapat dipungkiri bahwa hawa nafsu adalah sumber dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan tentu saja, perbuatan-perbuatan berdosa tersebut akan berujung pada neraka. Oleh karena itu, Tuhan Yang Maha Esa bersabda bahwa hawa nafsu adalah gerbang menuju neraka. Dengan demikian, hawa nafsu haruslah dikuasai atau dikendalikan. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Pintu gerbang kedua adalah kemarahan. Kemarahan dapat berpotensi besar menyebabkan pikiran menjadi tak terkendali.
sehingga sangat mungkin menyebabkan kita menjadi terjerumus ke dalam perbuatan berdosa. Contohnya adalah marah saat dihina atau diolok-olok teman, marah saat dinasihati atau ditegur, marah saat keinginan tak dituruti, dan lain-lain. Banyak contoh marah yang bisa saja membuat pikiran tak terkendali, sehingga menyebabkan perbuatan berdosa. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah, bahwasanya kemarahan dapat membuat kita berbuat dosa pada orang lain. Dalam kitab suci Weda, dinyatakan bahwa kemarahan dapat mengirim kita ke neraka. Berikut adalah sloka Weda yang menyatakan demikian. Yang artinya, mereka yang dalam kehidupan ini seperti ular yang iri, selalu marah dan memberi kesedihan pada makhluk hidup lainnya. Setelah mati, mereka jatuh ke neraka yang dikenal sebagai Danda Suka. Oh Raja yang terkasih, di neraka ini ada ular dengan 5 atau 7 tudung. Ular-ular ini akan memakan orang-orang berdosa seperti ular memakan tikus. Dari sloka tersebut dapat kita ketahui bahwa kemarahan haruslah dihilangkan atau minimal dikendalikan. Menjadi orang yang sabar adalah sangat mulia dalam ajaran Hindu. Hindu selalu mengajarkan kesejukan dan kedamaian kepada umat. Sebaiknya kita senantiasa bersabar dan selalu menahan marah. Pintu gerbang ketiga adalah keserakahan. Keserakahan juga dapat menjadi pemicu untuk melakukan perbuatan berdosa. Keserakahan timbul akibat keinginan yang berlebihan. Keinginan yang berlebihan itu dapat membuat pikiran menjadi gelap, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sebagai contohnya adalah tindakan merebut harta orang lain atau tindakan korupsi. Menurut Weda, keserakahan ini akan membawa sang jiwa sampai ke neraka. Berikut adalah sloka Weda yang menyatakan demikian. Yang artinya, seseorang yang di dunia ini atau di kehidupan ini sangat bangga akan kekayaannya dan selalu berpikir, "Saya sangat kaya, siapa yang bisa menyamai saya?" Tujuannya menyimpang dan selalu takut bahwa seseorang akan mengambil kekayaannya. Ia bahkan mencurigai atasannya. Wajah dan hatinya mengering memikirkan kehilangan kekayaan. Dan karena itu, ia selalu terlihat seperti orang jahat. Dia sama sekali tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan dia tidak tahu apa artinya bebas dari kecemasan. Karena hal-hal berdosa yang ia lakukan untuk mendapatkan uang, menambah kekayaannya, dan melindunginya, ia dimasukkan ke neraka yang disebut Suci Muka, di mana para pasukan Yamaraja menghukumnya dengan menjahit benang di sekujur tubuhnya, seperti penenun yang membuat kain. Jadi kesimpulannya, hawa nafsu, kemarahan, dan keserakahan haruslah dihilangkan atau dikendalikan. Sebab ketiganya merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan berdosa yang kita lakukan. Diri kitalah yang seharusnya mengendalikan ketiganya, bukan ketiganya yang mengendalikan diri kita. Sekian pembahasan kami mengenai 3 pintu gerbang menuju neraka. Semoga informasi yang kami bawakan bisa memberikan pencerahan kepada Sobat Dharma semua. Semoga Hindu bisa menjadi teladan dalam menyebarkan kedamaian dan keharmonisan untuk alam semesta beserta isinya. Om Sarwe Bhavantu Sukhina. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.